Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang PPN dan PPNBM. Kita langsung saja ke pembahasannya. Seperti biasa, untuk pembahasan pertama didahului dengan dasar hukum yang berkaitan dengan PPN dan PPNBM. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 83 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Namun kemarin ada perubahan lagi di tahun 2021, yaitu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021, yaitu tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP, penyesuaian tarif PPN 11% yang dimulai pada bulan April, yaitu tepatnya 1 April tahun 2022. Oke, pengertian dari PPN adalah pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Itu pengertian dari PPN ya, pajak pertambahan nilai. Jadi pajak yang dikenakan karena adanya pertambahan nilai suatu barang atau jasa. Oke, pembahasan berikutnya adalah berkaitan dengan BKP, barang kena pajak. Nah, di sini barang itu dibagi menjadi dua, yaitu barang berwujud dan barang yang tidak berwujud. Kemudian untuk barang yang berwujud itu ada barang yang bergerak, kemudian barang yang tidak bergerak. Sedangkan barang yang tidak berwujud contohnya adalah hak paten, hak cipta. Oke, sekarang lebih lengkapnya dari BKP tidak berwujud itu ada hak menggunakan hak cipta, paten, desain, formula, merek, dagang, dan haki serta lain-lainnya. Kemudian ada hak menggunakan peralatan atau perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah. Pemberian pengetahuan di bidang industrial, komersial, atau ilmiah. Kemudian pemberian bantuan tambahan terkait ketiga poin sebelumnya. Kemudian ada hak menggunakan gambar hidup, pita video atau pita suara. Kemudian ada pelepasan hak yang berkenaan dengan penggunaan haki dan hak yang disebutkan sebelumnya. Ini BKP yang tidak berwujud. Kemudian ada pengecualian dari BKP. Hasil pertambangan dan pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya misalkan minyak, gas, batu bara, panas bumi, biji logam, dan mineral batuan. Barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat banyak, seperti beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Kemudian hidangan yang disajikan di hotel dan restoran atau oleh catering. Kemudian ada uang, emas batangan, dan surat berharga. Kemudian jasa kena pajak atau JKP, yaitu setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, dan hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan. Ini JKP ya, jasa kena pajak. Kemudian pengecualian dari JKP ini ada jasa medis, jasa pelayanan sosial, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian, jasa penyiaran non-iklan, kemudian ada jasa angkutan umum, jasa perhotelan, jasa catering, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa layanan pemerintah, jasa wesel, jasa surat berperangko, jasa telepon umum koin, jasa tempat parkir, jasa tenaga kerja. Nah, itu merupakan
yang dikecualikan dengan JKP. Kemudian selanjutnya adalah penyerahan BKP. Penyerahan akibat jual beli, sewa, tukar menukar dan sebagainya. Kemudian penyerahan akibat perjanjian sewa beli dan leasing. Penyerahan kepada pedagang perantara melalui juru lelang, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma, penjualan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan, penyerahan kantor pusat cabang atau antar cabang, penyerahan konsinyasi dan penyerahan BKP dalam pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Kemudian yang dikecualikan dari penyerahan BKP adalah penyerahan kepada makelar, penyerahan untuk jaminan utang piutang, kemudian penyerahan kantor pusat cabang atau antar kantor cabang jika terdapat pemusatan tempat terutang. Kemudian ada pengalihan akibat penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengembalian, pengambil alihan usaha antara dua PKP. Kemudian ada penyerahan barang yang semula tidak untuk diperjualbelikan dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Oke, selanjutnya adalah objek pajak. Di sini objek pajak ada dua. Yang pertama adalah oleh usaha ya. Penyerahan BKP dalam daerah pabean. Kemudian ada penyerahan JKP dalam daerah pabean. Kemudian ada ekspor BKP dan penyerahan aset berkas. Kemudian selanjutnya oleh orang atau badan, impor BKP. Kemudian pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, membangun sendiri. Oke, kemudian tarif pajak. Nah, 10% berlaku atas penyerahan secara umum. Nah, sekarang yang 10% ini diganti dengan 11% ya. Kemudian 0% berlaku atas ekspor, pajak masukan bersifat dapat dikreditkan. Tarif dapat diubah menjadi minimal 5% dan maksimal 15% dengan PP. DPP PPN yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang adalah harga jual, penggantian, nilai impor, nilai ekspor, dan nilai lainnya. Penghitungan PPN. PPN sama dengan DPP PPN kali tarif. Saat terutang PPN, penyerahan BKP dan JKP, kemudian ada impor BKP, pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean, pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, ekspor jasa kena pajak, kegiatan membangun sendiri saat terutangnya dimulai sejak dibangunnya bangunan hingga bangunan selesai. Tempat terutang PPN. Tempat pengukuhan PKP berlaku atas penyerahan BKP atau JKP. Tempat dimasukkannya BKP berlaku atas impor. Tempat kedudukan pihak yang memanfaatkan berlaku atas pemanfaatan BKP TB atau JKP di dalam daerah pabean. Tempat bangunan didirikan berlaku atas kegiatan membangun sendiri, dan tempat kedudukan kantor cabang berlaku atas penyerahan antar cabang. Saat penyetoran dan pelaporan, 1 hari setelah terutang, batas penyetoran PPN dipungut atas impor. Kemudian tanggal 7 bulan berikutnya setelah terutang, batas penyetoran PPN dipungut bendaharawan pemerintah. Tanggal 15 bulan berikutnya setelah terutang, batas penyetoran PPN yang berlaku secara umum. Kemudian batas pelaporan SPT masa PPN ini akhir bulan berikutnya setelah terutang. Kemudian pajak masukan PPN yang seharusnya sudah dibayar oleh PKP karena 1. Perolehan BKP, kemudian 2. Penerimaan JKP, 3. Pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean. Ini yang disebut dengan pajak masukan. Jadi di PPN itu ada istilahnya pajak masukan dan pajak keluaran. Karena nanti pada saat kita di akhir tahun, kita itu menghitung
yang disebut dengan kredit pajak, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya berkaitan dengan kredit pajak untuk PPN. Nah, yang dikredit pajakan di sini yaitu pajak masukan dan pajak keluaran. Nah, pajak masukan ini kalau saya simpulkan ini adalah sebagai transaksi pembelian, ya, transaksi pembelian. Kemudian impor BKP. Kemudian yang dimaksud dengan pajak keluaran adalah PPN yang terutang yang wajib dipungut oleh PKP karena penyerahan BKP atau JKP atau karena ekspor BKP atau JKP. Nah, ini contohnya adalah transaksi penjualan. Oke, selanjutnya PKP memiliki peredaran usaha tidak melebihi jumlah tertentu. Definisinya, PKP yang memiliki peredaran usaha kurang dari sama dengan 1,8 per tahun berdasarkan 2 tahun buku sebelumnya. Nilai PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah untuk penyerahan PKP itu 70% dari PPN keluaran, kemudian untuk penyerahan JKP itu 60% dari PPN keluaran. Kemudian selanjutnya nilai PPN kurang bayar untuk penyerahan BKP itu 3% DPP dan untuk penyerahan JKP itu 4% DPP. Ini kalau yang tidak melebihi jumlah tertentu, yaitu kurang dari 1,8. Kemudian PKP melakukan kegiatan usaha tertentu, yaitu PKP berdagang kendaraan bermotor bekas secara eceran, kemudian PKP berdagang perhiasan emas secara eceran. Nilai PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah perdagangan kendaraan 90% PPN keluaran, kemudian perdagangan perhiasan itu 80% PPN keluaran. Nilai PPN kurang bayar itu 1% DPP untuk kendaraan dan 2% untuk perhiasan. Faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti pemungkutan PPN yang dibuat oleh PKP atau Dirjen Bea Cukai atas impor. Faktur pajak merupakan bukti administratif yang memungkinkan PKP melakukan pengkreditan PPN masukan. Faktur dapat berupa bukti transaksi umum yang dipersamakan. Saat pembuatan faktur pajak, saat penyerahan BKP atau JKP, saat pembayaran jika mendahului penyerahan, saat pembayaran termin untuk penyerahan bertahap, saat penyampaian tagihan untuk penyerahan kepada pemungut PPN, saat berakhirnya bulan terutang untuk faktur pajak gabungan. Kemudian ada larangan membuat faktur pajak. Orang pribadi atau badan yang tidak dikukuhkan sebagai PKP dilarang membuat faktur pajak. Kemudian jika faktur pajak telah dibuat, pajak yang tercantum dalam faktur pajak harus disetorkan ke kas negara. Kemudian retur BKP, karena ini berhubungan dengan transaksi penjualan dan pembelian, ya, pastinya ada transaksi yang disebut dengan retur. Retur BKP mengurangi PPN keluaran PKP penjual jika sebelumnya telah dilaporkan, diperhitungkan saat nota retur diterima. Kemudian mengurangi PPN masukan PKP pembeli jika sebelumnya telah dikreditkan, diperhitungkan saat nota retur dibuat. Pengaruh retur mengurangi harta atau biaya PKP pembeli jika PPN masukan tidak dapat dikreditkan sehingga dilakukan kapitalisasi atau pembebanan. Kemudian mengurangi harta atau biaya jika sebelumnya telah dilakukan kapitalisasi atau pembebanan oleh pembeli non PKP. Nota retur dibuat oleh PKP pembeli yang melakukan retur. Kemudian waktunya dibuat pada saat bersamaan dengan pengembalian BKP-nya. Isinya yaitu memuat nomor nota, nomor faktur pajak, identitas PKP pembeli penjual, deskripsi dan nilai BKP serta nilai PPN terutangnya. Catatan, nota retur tidak dibuat jika PKP penjual melakukan penggantian atas BKP yang dikembalikan. Penyerahan kepada pemungut PPN yaitu penyerahan BKP atau JKP kepada pemungut PPN, bendaharawan pemerintah atau KPKN, dipungut, disetor, dilaporkan. Pemungutan PPN. Nah, ini ada RSS dan rumah susun sederhana dibebaskan dari PPN. Ini rumah sederhana, ya, dan rumah sangat sederhana. RS dan RSS berluas kurang dari 36 meter persegi.
berharga kurang dari 70 juta. Merupakan unit pertama yang dimiliki dan untuk ditinggali. Kemudian untuk rusun berluas kurang lebih dari 21 meter persegi, berharga jual kurang dari 75 juta, merupakan unit pertama yang dimiliki. Nah, ini yang dibebaskan dari PPN-nya. Kemudian kegiatan membangun sendiri, definisinya adalah merupakan kegiatan membangun bukan dalam rangka kegiatan usaha untuk digunakan sendiri atau oleh orang lain. Syaratnya adalah bangunan meliputi satu atau lebih konstruksi permanen pada sebidang tanah dengan bahan kayu, beton, batu bata atau baja dengan luas lebih dari 300 meter persegi. Kemudian bangunan diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau tempat usaha. Proses pembangunan dapat meliputi beberapa tahap dalam kurun 2 tahun. Pengelolaan PPN kegiatan membangun sendiri. Pembangun terutang PPN saat mulai membangun di tempat kedudukan bangunan. Dasar pengenaan PPN 20% dari biaya bulanan selain biaya perolehan tanah. PPN masukan tidak dapat dikreditkan. PPN maksimal setiap tanggal 15 bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak. Emas perhiasan. PK itu pajak keluaran ya, 10 kali harga jual. Kemudian PM 80% kali pajak keluaran. Kemudian PPN-nya adalah pajak keluaran kurangi PM sama dengan 10%. Nah, dalam ini 10% itu diganti dengan 11%, dikurangi 80% dikali 11% kali jual, sehingga sebenarnya di sini 2% kali harga jual ya untuk lebih singkatnya. Kemudian selanjutnya ada semua pajak masukan atas perolehan BKP dan DKP tidak dapat dikreditkan. Pedagang eceran. Karakter penyerahan BKP melalui tempat penjualan eceran atau mendatangi konsumen tanpa didahului penawaran atau pemasaran tertulis, transaksi cash and carry. Mekanisme pengelolaan PPN-nya secara umum menggunakan mekanisme pengkreditan PPN masukan dan PPN keluaran. Khusus PKP yang menerapkan NPPN, PPN masukan dikreditkan 80% dari PPN keluaran. Oke, itu tentang PPN. Nah, ini tambahan dari pembahasan yaitu berupa PPNBM karena ini saling berkaitan. Objek PPNBM. PPNBM dikenakan atas penyerahan BKP yang tergolong mewah, impor BKP yang tergolong mewah oleh pengusaha yang menghasilkan BKP yang tergolong mewah dalam daerah pabean. Kemudian dalam kegiatan usaha atau kegiatan atau pekerjaan pengusaha. PPNBM dikenakan hanya satu kali pada waktu penyerahan BKP yang tergolong mewah oleh PKP yang menghasilkan barang mewah atau pada waktu impor. Tarif PPNBM paling rendah 10%, paling tinggi 200 atas ekspor BKP yang tergolong mewah 0%. Kemudian menerapkan prinsip tarif variatif golongan dan tarif BKP tergolong mewah yang dikenai PPNBM diatur dalam PP. Jadi sebarang dikenai PPNBM diatur dengan Permenkeu. Jadi ini lebih lengkapnya ya nanti bisa dibaca di Permenkeu dan peraturan pemerintah. Karena memang ini berkaitan lebih detailnya dengan pengaturan yang bersifat detail. Ya, karena ini di pembahasan ini masih bersifat umum. Pertimbangan pengenaan PPNBM perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional dan perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Nah, itu pertimbangan pengenaan PPNBM ya. Ya, sekian. Terima kasih penjelasan tentang PPN dan PPNBM. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.